Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Diatri Anissa dari kelas 11 akuntansi 4. Hari ini saya akan membahas sedikit banyak mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Apa yang teman-teman ketahui mengenai demokrasi? Ya, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat atau masyarakat, dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, dapat kita simpulkan demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, atau yang biasa kita dengar dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terdapat beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Abraham Lincoln. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada pengertian menurut Philip. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Yang ketiga ada pengertian menurut Henry Mayo. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dan yang terakhir ada pengertian menurut Soli Lubis. Demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi senantiasa mengingat kepentingan dan keinginan dari rakyatnya. Selanjutnya ada ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah, yaitu seperti yang kita katakan tadi, pemerintah bertanggung jawab atas rakyatnya. Selanjutnya ada kriteria menentukan situasi demokratis. Yang pertama, kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Pemerintah yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warganya dengan mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua adalah keadilan. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Yang ketiga, kesejahteraan. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang keempat, peradaban. Adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya atau berinovasi. Yang kelima yaitu afeksi. Adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan. Para wakil rakyat diharapkan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Yang keenam ada keamanan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Negara menjamin keamanan bagi rakyatnya dalam sistem demokratis ini. Dan yang terakhir adalah kebebasan.
adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.